Selamat pagi anak-anak, kembali bersama dengan Miss Eni. Bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat-sehat. Sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah, dan kalian pasti tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita masuk ke tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1 dan 2. Yuk Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ini ada seorang ibu dan bersama dengan anaknya sedang berada di dapur ya. Sang anak membantu ibunya untuk memasak. Nah, kemudian ketika di dalam memasak, sang anak bertanya, "Mengapa ibu memintaku mengaduk dengan sendok sayur yang berbahan kayu ya?" Sang anak berpikir, mengapa ibunya meminta dia mengaduk sendok dengan berbahan kayu? Nah, perhatikan gambar ini. Ada centong ya, atau sendok sayur yang berbahan kayu dan berbahan besi. Nah, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ya, betul. Pasti sendok sayur yang besi atau logam. Nah, benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas itu ada dua, yaitu benda konduktor dan isolator. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan. Nah, konduktor. Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda berbahan seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng. Bahan-bahannya ada panci, di sini ya benda-bendanya, ada wajan, ada centong, ada sendok. Ya, ini benda-benda ini semua terbuat dari bahan besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng. Kemudian ada isolator. Isolator itu benda yang tidak dapat menghantar panas. Ya, benda berbahan bukan logam seperti kayu, ebonit, karet, plastik, bambu, dan kain. Nah, ini bahan-bahannya ada centong nasi yang berbahan kayu, kemudian tempat nasi yang dari bambu, kemudian ada sarung tangan, dan ada kain. Ini benda-benda ini semua yang berbahan isolator. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Misalnya ini akan memberikan satu contoh alatnya, yaitu ini setrika. Ya, setrika di bagian yang misalnya berikan tanda warna hitam ini, ya ini berbahan konduktor, sedangkan yang untuk kita pegang ini berbahan isolator. Kemudian ada panci. Ya, ini berbahan konduktor yang bagian bawahnya ini. Kemudian yang tutup pancinya yang warna hitam ini dengan gagang panci yang warna hitam ini berbahan isolator. Kemudian benda berikutnya ya ada solder. Ya, di sini yang bagian bawahnya ini terbuat dari bahan konduktor, sedangkan yang bagian atasnya untuk kita pegang itu terbuat dari bahan isolator. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel di bawah ini. Ya, ada jenis perpindahan kalornya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalau konduksi, cara menghambat perpindahan kalornya ini menggunakan benda-benda bersifat isolator, seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Kemudian cara mempercepatnya, menggunakan benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Sedangkan kalau konveksi dan radiasi, cara menghambatnya itu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kemudian kalau cara mempercepat perpindahan kalornya itu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar ya jika kita berada di dekat api unggun ya. Kalau misalnya sudah berasa panas, masih berasa dingin, kita akan menambah kayunya. Kalau sudah terlampau panas banget, pasti akan mengurangi jumlah kayu yang ada atau memadamkan sumber panas yang ada. Gayu, hari ini aku membawa termos berisi teh hangat. Aku penasaran bagaimana di dalam termos bisa selalu panas. Ya, yuk kita perhatikan. Nah, termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Nah, ini bagian-bagian dari termos ya. Umumnya termos terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Di antaranya
dua dinding kaca terdapat ruang hampa yaitu vakum. Di dalam ruang hampa sendiri itu berfungsi untuk mencegah hilangnya panas. Bagian tutup termos terbuat dari gabus atau bagian-bagian plastik yang bersifat isolator. Nah, ini bagian-bagian dari termos yang di atasnya ini tutup sumbat termos, kemudian ada dinding dalam kaca, kemudian ada dinding luar kaca, kemudian ada air, kemudian ada ruang hampa ya. Kalau ruang hampa ini rusak berarti air di dalam termos ini panasnya lebih cepat hilang. Kemudian ada dinding pelindung kaca, kemudian ada karet penahan kaca. Ini bagian-bagian dari. Nah, di sini ada pencipta termos yaitu Sir James Dewar. Ya, pencipta termos pertama kali itu pada tahun 1902. Ya, adalah James Dewar. Nah, penemuannya si James ini didorong kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tapi saat itu ya, karena udara di Eropa di mana James Dewar tinggal, yaitu hawanya sangat dingin. Nah, karena kebutuhan itulah James Dewar menemukan cara untuk membuat botol hampa udara. Nah, botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Nah, sementara dinding sebuah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Nah, botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Ya, jadi penemuan James Dewar ini masih sampai saat ini digunakan ya, masih ada sampai saat ini. Kemudian, apakah kamu suka membaca buku? Ya, pasti sangat suka nggak? Membaca buku ini dapat menambah wawasan kita. Ya, itu pasti ya bermanfaat untuk kita sebagai pelajar. Bahkan bukan hanya sebagai pelajar saja, sebagai guru juga iya. Ya, sebagai orang yang suka membaca itu pasti sangat banyak manfaatnya. Pasti ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Nah, sumber informasi bacaan itu ada koran, kemudian di sini ada majalah, kemudian ada buku, ada ensiklopedia geografi, kemudian ada elektronik atau e-book ya biasanya kalau yang zaman sekarang bilangnya. Nah, bacaan memuat informasi penting. Ya, informasi penting dalam bacaan ditentukan dengan kata kunci. Ya, kata kunci ini kalau dalam bacaan ini kata yang sering muncul dari bacaan tersebut. Nah, informasi penting berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama, objek yang dibicarakan itu apa? Ya, biasanya kalau objek yang dibicarakan menggunakan kata tanya apa. Ya, tergantung di paragraf yang kalian baca, ke paragraf pertama, 2, dan 3, dan seterusnya. Apakah ada objek yang dibicarakan? Kalau tidak ada, tidak usah ditulis. Kalaupun ada, berarti harus ditulis pertanyaannya apa. Karena itu merupakan juga sumber informasi penting dari bacaan. Kemudian orang yang ada dalam bacaan. Ini menggunakan kata tanya siapa. Kemudian berkaitan dengan waktu menggunakan kata tanya kapan. Kemudian berkaitan dengan tempat menggunakan kata tanya di mana. Berkaitan dengan alasan itu menggunakan kata tanya mengapa. Berkaitan dengan uraian peristiwa menggunakan kata tanya bagaimana. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud cerita. Gambar yang terdapat dalam sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Misalnya akan berikan contoh nanti. Di sini gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama gambar berisi tentang buku. Yang kedua gambar yang disajikan harus menarik. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, di sini ada buku pelajaran. Ya, buku pelajaran ini sampulnya menceritakan tentang seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Nah, buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Kemudian sampul buku yang kedua ini ada judulnya terlihat di sini, Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, di sini gambar cerita dari sebuah majalah.
Ini menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Nah, kemudian sampul buku yang ketiga, gambar cerita buku yang ketiga ini dari poster ya. Ini menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Nah, setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada sampul buku ya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, gambar tersebut merupakan gambar cerita yang ada pada sampul buku depan, sampul buku TIK. Nah, gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dan menggunakan alat komunikasi digital. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian mengerti akan apa yang disampaikan, tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.